Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengevaluasi perkembangan politik. Yang kedua, peserta didik dapat merekonstruksi perkembangan politik dalam bentuk laporan tertulis. Oke anak-anak, kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu tentang demokrasi parlementer atau sering disebut juga demokrasi liberal. Demokrasi ini berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959, 9 tahun berarti. Oke, sebelum itu Bu Guru harus ingatkan kalian juga pada materi sebelumnya, yaitu demokrasi Pancasila yang berlangsung sejak 17 Agustus 1945 sampai 1950. Pada kesempatan kali ini kalian harus tahu bagaimana perkembangan bangsa Indonesia ketika Indonesia memilih demokrasi parlementer dan meninggalkan demokrasi Pancasila. Kita awali materi demokrasi parlementer atau demokrasi liberal dengan pengertiannya ya nak ya. Oke, kita mulai dari pengertian demokrasi parlementer. Bu Guru sudah membagikan modul di WA Group, juga sudah kalian punya bukunya. Adakah dari kalian yang sudah membaca modulnya dan membaca buku? Kalian yang sudah tahu, ayo dijawab. Pengertian demokrasi parlementer. Bu Guru tegasin di sini, demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah dan pimpinan kabinet. Dari sini kalian harus bisa membedakan pemerintahan yang sekarang dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi dengan yang Bu Guru jelaskan tadi, demokrasi parlementer. Apa perbedaannya? Ayo bisa, siapa yang bisa? Di situ terdapat Perdana Menteri dan kabinet. Inilah ciri dari demokrasi parlementer. Kalau demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, pengaruh dari pendapat rakyat atau pendapat presiden itu sangat menentukan pimpinan kabinet berlangsung ataupun diberhentikan oleh presiden atau rakyat. Jadi ada dua di sini. Presiden dan rakyat bisa menghentikan pimpinan kabinet atau Perdana Menteri. Nah, pengertian dari demokrasi parlementer ini kita bisa jelaskan di sini ada titik mosi, ada ciri mosi tidak percaya dari dua hal, yaitu dari presiden, mosi tidak percaya dari presiden, dan mosi tidak percaya dari rakyat. Ciri yang di sini yang membawa demokrasi parlementer untuk bisa menaikkan dan menjatuhkan ataupun mengangkat pimpinan kabinet. Ketika rakyat tidak percaya, maka keluar mosi tidak percaya. Ketika presiden mengeluarkan tidak percaya, maka kabinet jatuh. Setelah kita memahami tentang pengertian demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, maka kita harus tahu dulu bagaimana kondisi politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi liberal. Nah, yang terjadi apa? Yang melatar belakangi apa? Bagaimana perkembangannya? Itu diawali dari dikeluarkannya maklumat politik tanggal 3 November 1945 tentang pendirian partai. Nah, bagaimana pendirian partai pada saat itu? Setelah dikeluarkan maklumat itu pada tanggal 3 November 1945, itu muncul partai-partai menjamur. Ada partai perseorangan, ada partai kelompok. Nah, apa tujuannya? Coba kita lihat. Disimak di situ di modulnya. Nah, apa tujuan dari multipartai?
Sistem multipartai didasari adanya maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut, Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai-partai politik sehingga sistem partai politik diterapkan di Indonesia pada masa itu. Yang kedua, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Tapi dalam perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Dalam perkembangannya, bahwa disampaikan di situ ada beberapa kabinet yang muncul akibat dari multipartai. Partai, organisasi golongan, organisasi perseorangan yang Bu Guru katakan tadi bahwa muncul persaingan itu ditunjukkan pada perkembangan kabinet berikutnya. Pada masa itu ada 7 kabinet. Kabinet yang pertama, perhatikan di situ dilihat di layar. Pertama kabinet Nasir. Kedua kabinet Sukiman. Ketiga kabinet Wilopo, keempat kabinet Ali Sastro Amijoyo, kelima kabinet Burhanuddin, keenam kabinet Ali Sastro Amijoyo, dan ketujuh kabinet Juanda. Mari kita saksikan bagaimana perkembangan masing-masing kabinet itu. Mari kita lihat masa kabinet yang pertama, yaitu kabinet Nasir. Kabinet Nasir ini dipercaya oleh Presiden karena program-programnya yaitu tentang bagaimana dia mengatasi pemberontakan atau pergolakan yang terjadi di dalam negeri. Itu yang utama. Kemudian mengawali bagaimana dengan DITII, bagaimana menghadapi PKI Madiun, dia menghadapi pergolakan-pergolakan dalam negeri. Karena kabinet Nasir itu tidak bisa menjalankan programnya, akhirnya kabinet Nasir jatuh dengan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Apa yang menjadikan kabinet Nasir ini jatuh? Coba perhatikan di situ. Ada mosi tidak percaya dari kabinet Nasir, yaitu tentang pembentukan DPRD yang mementingkan kepentingan Masyumi. Sementara pada saat itu partai yang ada itu bukan Masyumi. Masa berikutnya adalah kabinet Sukiman. Dia dipercaya memimpin kabinet oleh Pak Presiden Soekarno. Nah, pada saat itu apa perkembangan yang terjadi ketika di bawah pimpinan kabinet Sukiman? Pemerintah melalui Menteri Keuangan Yusuf Wibisono memberi perhatian khusus dalam upaya memajukan perusahaan kecil untuk mengatasi krisis moneter pemerintahan, menasionalisasi The Japanese Bank. Itu akhirnya apa? Jatuh. Apa yang menyebabkan jatuh? Muncul pertukaran nota MSA, artinya Mutual Security Acts. Pada masa ini, rakyat dan presiden mengeluarkan mosi tidak percaya. Kenapa? Kalau kabinet Sukiman menyetujui, menandatangani nota MSA Mutual Security Acts, itu artinya Indonesia itu condong ke kapitalis gitu. Jadi di situ karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia itu bebas aktif, tidak memihak blok barat dan blok timur. Kabinet yang ketiga berikutnya adalah kabinet Wilopo. Apa yang dilakukan oleh kabinet Wilopo dalam masa jabatannya? Yaitu pemerintah melakukan berbagai program penghematan untuk mengatasi perekonomian yang lemah akibat jatuhnya harga beberapa komoditas ekspor Indonesia seperti karet, kopra, dan timah. Sebaliknya, kebutuhan impor cenderung meningkat termasuk beras. Ini usaha yang dilakukan. Seberapa besar usaha yang dilakukan oleh kabinet Wilopo, tapi kalau ada kebijakan yang membuat rakyat mengeluarkan mosi tidak percaya, maka kabinet itu jatuh.
Sama seperti yang dilakukan oleh Kabinet Wilopo. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Wilopo tersandung pada masalah peristiwa Tanjung Morawa yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952. Apa peristiwa itu? Peristiwa dengan siapa? Tanjung Morawa itu adalah tempat di mana rakyat duduk menghidupi dan bekerja, punya rumah di situ bertahun-tahun secara turun-temurun. Tiba-tiba Kabinet Wilopo mengusir mereka. Kan akhirnya mereka marah dan lebih mementingkan kepada pengusaha asing untuk mendirikan perusahaan di Tanjung Morawa. Inilah yang membuat Kabinet Wilopo jatuh. Muncul mosi tidak percaya dari rakyat. Oke, kita lanjut kepada masa Kabinet Ali I, yaitu kabinet yang keempat. Nah, perhatikan di situ, itulah gambar dari Ali Sastro Amijoyo I. Nah, di situ apa yang dilakukan oleh Ali Sastro Amijoyo I? Pemerintah melalui Menteri Perekonomian Iskak Cokro Hadi Suryo menjalankan sistem ekonomi Alibaba. Gambaran Alibaba. Ali itu adalah pengusaha dari Indonesia, Baba itu adalah pengusaha dari asing. Gambaran asing ini adalah orang non pribumi yang berasal dari Cina bisa, Arab bisa. Itu. Menurut Iskak, pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non pribumi dalam mengajukan perekonomian Indonesia. Untuk itu pemerintah menyediakan kredit melalui bank. Sistem ini mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih piawai dari pengusaha pribumi. Artinya keuntungan belum bisa didapatkan oleh bangsa Indonesia, bahkan pengusaha asing merasa dirugikan. Nah, itu usaha yang dilakukan oleh Ali Sastro Amijoyo I. Bagaimanapun perkembangannya, kalau program yang diberikan itu tidak bisa jalan, maka muncul mosi tidak percaya juga. Nah, apa yang kiranya membuat Ali Sastro Amijoyo I itu jatuh? Yaitu munculnya pergerakan separatis di daerah. Ternyata pada masa Ali I itu pergerakan separatis yang disebutkan tadi seperti DITII, Andi Aziz, kemudian PKI itu masih berjalan. Dia, Ali Sastro Amijoyo ini belum bisa menyelesaikan masalah pergolakan itu. Karena itu muncul mosi tidak percaya dari dua pihak, dari presiden dan dari rakyat. Masa kabinet berikutnya adalah masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap ini tidak banyak yang Bu Guru sampaikan, hanya beberapa saja karena mengingat bahwa masa kabinet Burhanuddin Harahap hanya berlangsung sampai 7 bulan saja. Apa saja yang dilakukan selama itu? Yaitu lebih mengarah kepada kebijakan yang diarahkan pada upaya mengatasi laju inflasi dan berhasil. Artinya apa? Jatuh atau diangkatnya kabinet Burhanuddin ini itu karena memang tugas Burhanuddin sudah selesai. Jadi dia menyerahkan jabatannya atau mandatnya kepada Pak Presiden Soekarno. Selanjutnya masa kabinet Ali II, yaitu kabinet ke-6. Ali II diberi kesempatan lagi untuk memimpin kabinet, menjalankan tugasnya untuk yang kedua kali di situ. Yang mewarnai masa kabinet ini adalah perkembangan tentang bagaimana ekonomi meningkat. Itu yang diutamakan oleh kabinet Ali Sastro II. Di antaranya yang dilakukan adalah membentuk Kementerian Urusan Perencanaan yang dipimpin oleh Juanda. Beberapa pabrik industri dibangun, di antaranya adalah pabrik semen Gresik. Dalam perkembangannya pada masa kabinet Ali II ini ternyata juga mengalami berbagai masalah. Di antaranya adalah muncul perpecahan dari kubu PNI dan kubu Masumi.
Gitu. Dari sinilah mosi tidak percaya dari presiden dan mosi tidak percaya dari rakyat muncul. Secara otomatis kalau ada mosi tidak percaya, maka kabinet itu pun jatuh. Selanjutnya adalah masa kabinet Juanda, yaitu masa kabinet terakhir, yang di situ adalah bukan kabinet dari perseorangan tetapi kabinet yang dibentuk oleh Pak Presiden Soekarno. Kabinet ini sering disebut juga dengan Zakon Kabinet atau Kabinet Karya. Nah, apa saja isi dari usaha-usaha dari Kabinet Juanda? Ini diketuai oleh Bapak Juanda, makanya disebut dengan Kabinet Juanda. Kabinet Karya artinya di situ bekerja. Apa saja yang harus dilakukan atau yang menjadi tugas Kabinet Juanda? 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. Yang 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Indonesia. Oke, bagaimana dengan yang kita sudah jelaskan tadi? Bu Guru sudah jelaskan. Ada 7 kabinet, dari kabinet Nasir sampai kabinet Juanda. Dari kabinet Nasir, kemudian kabinet Sukiman, kabinet Wilopo dan berlanjut. Apa yang ada dalam pikiran kalian tentang jatuh bangunnya pergantian-pergantian kabinet itu? Kesimpulan apa yang kalian bisa ambil dari perkembangan politik pada masa demokrasi liberal? Adakah yang bisa? Mari kita simak. Jadi dari perkembangan kabinet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itulah ciri demokrasi parlementer yang diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet-kabinet yang memimpin pemerintahan saat itu. Itu. Jadi berikutnya kalian harus tahu kabinet ini jatuh kenapa, kabinet ini jatuh kenapa, itu yang harus dipahami. Kalau kalian sudah memahami bagaimana warna dari kondisi politik demokrasi parlementer, yaitu dengan jatuh bangunnya kabinet tadi, maka sekarang ada lagi yang mewarnai, yaitu tentang Undang-Undang Dasar. Ingat bahwa ketika demokrasi parlementer itu muncul, undang-undang yang dipakai bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada materi ini Bu Guru menjelaskan tentang bagaimana pembuatan Undang-Undang Dasar 1950 itu. Kalian sudah baca buku modulnya. Kalian sudah baca buku-buku yang sudah dibagikan. Di sana ada Badan Konstituante. Tahu tugas Badan Konstituante? Inilah yang mewarnai kondisi politik pada masa demokrasi parlementer. Apa tugasnya? Coba disimak di situ. Tugas Badan Konstituante adalah membuat undang-undang dasar sementara di situ. Bagaimana? Bisa tidak terwujud undang-undang dasar itu? Ternyata Badan Konstituante gagal membuat undang-undang. Apa alasannya? Lihat di situ. Muncul perdebatan antara golongan atau partai-partai yang duduk dalam Badan Konstituante. Yang kedua, mereka yang duduk dalam Badan Konstituante itu bukan berpikir secara nasional, tetapi lebih mementingkan kepada kepentingan golongannya masing-masing. Yang ketiga, adanya dui fungsi ABRI. Di situ, inilah yang menjadi penyebab Badan Konstituante gagal menjalankan tugasnya. Oke, perhatikan di situ ada penyebab kenapa Badan Konstituante gagal, juga bagaimana langkah selanjutnya Pak Karno membawa bangsa Indonesia itu.
konstituan hasil pemilu 1955 gagal menyusun undang-undang. Apa penyebabnya? Tadi Bu Guru sudah sampaikan, perdebatan berlarut-larut, adanya perselisihan antar partai, adanya desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 saja. Bagaimana tanggapan Pak Presiden Soekarno? Akhirnya langkah yang diambil oleh Pak Presiden adalah mengusulkan agar Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini artinya apa? Bahwa bangsa Indonesia pada periode 1950 sampai 1959 masa demokrasi sudah berakhir dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya kita sudah belajar tentang kondisi politik, kita lihat bagaimana kondisi ekonomi sedikit saja yang membarengi dengan berbagai macam problem yang ada pada masa demokrasi parlementer, yaitu usaha apa dari sisi ekonomi. Pemerintah mencanangkan beberapa usaha, di antaranya coba perhatikan di situ, ada gerakan Benteng, ada Gunting Safrudin, ada nasionalisasi perusahaan asing, ada sistem ekonomi Alibaba yang Bu Guru jelaskan tadi, dan membentuk Biro Perancang Nasional. Nah, yang berikutnya perhatikan di situ. Untuk pertemuan berikutnya Bu Guru akan sampaikan bagaimana kondisi ekonomi. Ini adalah evaluasi tentang bagaimana kalian memahami dan menangkap penjelasan Bu Guru dengan menjawab evaluasi IC dengan 5 soal. Berikut soal evaluasi pengetahuannya. Setelah kalian bisa menjawab evaluasinya, maka inilah kuis soal dari saya. 3 soal kuis. Berikut soalnya. Untuk mengetahui bagaimana kalian belajar di rumah dengan baik, tentunya kalian harus mengisi instrumen penilaian diri. Berikut instrumennya. Pada akhir pembelajaran hari ini, Bu Guru dapat simpulkan beberapa hal, di antaranya 1. Pada masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet yang ditunjuk oleh Pak Presiden Soekarno. Yang kedua, gagalnya Badan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar sementara. Dari 2 masalah itu, maka Pak Presiden Soekarno menutup masa demokrasi liberal dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sampai jumpa.